Sebelum kita memulai lagi cerita kisah Reva dan Martin, dan marahnya Kenji terhadap Alina, jangan lupa like dulu, dan subscribe-nya. Channel cerita roman ini, bab 421. Dengan cepat Martin mengibaskan tangannya, Tuan Li, itu tidak seberapa. Kalau bukan berkatmu, kemungkinan besar PT AXN aku ini sudah ditelan oleh orang lain. Bagaimana mungkin masih ada hingga hari ini? Lagi pula, kau juga telah membantuku menghasilkan banyak keuntungan kali ini, 10% saham ini tidak ada apa-apanya, kan? Reva menolaknya untuk beberapa saat, tetapi Martin tetap bersikeras memaksanya untuk menerimanya, sehingga mau tak mau, Reva harus menerimanya. Sebenarnya, Reva tahu apa yang ada di benak Martin. Memberi saham itu hanya sebuah alasan. Tujuan dia yang sebenarnya adalah ingin mengikat Reva bersama dengan keluarga Yu. Kali ini, keluarga Yu telah melihat kemampuan Reva. Keluarga Regatta masih mengawasi mereka sehingga keluarga Yu harus mencari pendukungnya. Dan Reva adalah pilihan yang terbaik. Memberi saham kepada Reva itu sama saja dengan mengikat Reva ke dalam keluarga Yu. Dengan begitu Reva tidak akan berpangku tangan saja kan kalau sampai terjadi sesuatu kepada keluarga Yu. Dan Martin cukup murah hati dengan saham yang bernilai puluhan miliar itu. Waktu dulu itu Austin telah mengeluarkan 30 miliar dan dibawa ke keluarga Yu sedangkan Brett dan Anya juga telah mengeluarkan banyak uang untuk mendukung Reva. Orang-orang itu semuanya adalah orang-orang terpandang di kota Carson. Mereka semua sangat mempercayai Reva. Jadi apa artinya 10 miliar dari dirinya itu? Setelah mengobrol sebentar lalu tak lama kemudian Kenji masuk. Tuan Li, aku benar-benar minta maaf telah membuat Tinu menunggu. Kita telah memenangkan kemenangan besar kali ini. Ada begitu banyak orang yang datang mencari kita untuk bekerja sama. Aku sangat sibuk sekali akhir-akhir ini sehingga waktu untuk makan pun tidak ada. Kenji berbicara sambil tertawa hingga mulutnya tidak bisa menutup. Setelah peristiwa ini, perusahaan Shin Group telah mencapai level yang lebih tinggi lagi. Dengan mudah aset perusahaannya telah melampaui 100 miliar. Sehingga bisa dikatakan levelnya telah sejajar dengan ke-10 keluarga terpandang itu. Di masa lalu, ke-10 keluarga terpandang itu sama sekali tidak terlalu peduli kepadanya. Dalam benak mereka, lalu berpikir beliau anak buah Austin. Tetapi sekarang dengan kekuatannya sendiri dia mampu berdiri sejajar dengan mereka. Siapa lagi yang dari ke-10 keluarga besar itu berani meremehkannya sekarang? Martin Yu juga dengan penuh emosional berkata, pada awalnya, Direktur SIM sendiri yang membawa Tuan Li untuk bergabung dengan delegasi dari Provinsi Yama, tetapi langsung ditolak oleh si Dion itu. Dan hasilnya, kali ini, Tuan Li yang meraih kemenangan besar itu, sehingga membuat keluarga Regatta benar-benar sangat menyesalinya. Pada dasarnya karena kegagalan ini, keluarga Regatta telah dikeluarkan dari ke-10 keluarga terpandang di Provinsi Yama. Sehingga kekuatan keluarga Regatta sekarang sudah sangat lemah. Aku dengar bahwa orang-orang di keluarga Regatta itu sudah mau gila. Mereka semua meminta pertanggungjawaban dari kedua orang tua Dion. Kenji tersenyum dan berkata, ini wajar kok. Dion terlalu sombong dan arogan jadi sudah sepantasnya dia mendapatkan nasib seperti ini. Kalau saja dia bisa sedikit lebih rendah hati dan membiarkan Tuan Li bergabung dengan Provinsi Yama. Maka, kali ini yang menang pasti keluarga Regatta. Setidaknya, keluarga Regatta ini bisa meraih peringkat kelima di antara ke-10 keluarga terpandang di Provinsi Yama. Hanya karena kesombongan dan keangkuhannya itu, sehingga mendapatkan hasil seperti sekarang ini. Apa mungkin keluarga Regatta tidak marah? Sekarang Dion sudah mati. Kalau dia masih hidup, nasibnya pasti akan lebih buruk lagi. Setelah mengobrol beberapa saat, lalu Reva memberitahu Kenji mengenai masalah perusahaan itu. Kenji yang mengerti tentang situasi Reva di rumah keluarga Su benar-benar merasa tidak rela dengan situasi Reva yang seperti itu. Tetapi, bagaimanapun juga ini adalah urusan keluarga Reva sendiri. Dia yang hanya sebagai orang luar tidak dapat mengatakan apa-apa. Tuan Li, kau tak perlu khawatir. Aku akan mengaturnya dengan baik. Kalau ingin mendirikan perusahaan konstruksi seperti itu sekarang ini sepertinya akan memakan waktu yang cukup lama.
Bagaimana kalau begini saja? Aku akan membeli satu perusahaan konstruksi. Ini adalah jalan yang tercepat. Jawab Kenji. Reva mengangguk. Semakin cepat membereskan masalah ini, semakin baik, agar Alina tidak mengganggunya sepanjang hari. Martin ikut bertanya, untuk apa merubahnya? Tuan Li, keluarga kami memiliki perusahaan konstruksi kecil-kecilan yang dapat dipindah namakan kepadamu dulu. Perusahaan konstruksi ini berhubungan dengan ke-10 keluarga terpandang. Kalau kau dapat mengelolanya dengan baik maka kau dapat menghasilkan banyak uang. Tetapi kalau kau tidak dapat melakukannya dengan baik, hehehe, itu akan membuat kau terlibat dalam banyak masalah. Martin adalah seorang yang licik dan sangat berpengalaman. Dia mendengar ketidaksenangan Reva terhadap Hiro dalam ceritanya, sehingga dia mengusulkan untuk memberikan perusahaan ini kepada Hiro. Reva terkekeh dan mengangguk setuju. Dia memang tidak berencana membiarkan Hiro mendapatkan keuntungan. Seperti biasanya, sebelum lanjut, jangan lupa like dulu, dan subscribe-nya. Channel Cerita Roman ini. Bab 422. Keesokan paginya, Martin menyelesaikan semua urusannya lalu menelepon Reva. Dia meminta Reva untuk mengambil alih perusahaannya. Kebetulan Reva sedang makan di rumah saat itu jadi pada saat dia menjawab teleponnya, seluruh anggota keluarga dapat mendengarkannya. Hana langsung tampak bersemangat, apakah itu adalah perusahaan yang diberikan oleh Kenji? Bagaimana? Apakah perusahaan itu bergerak di bidang real estate? Reva mengangguk. Ya, Hana sangat gembira. Bagus sekali. Di mana serah terimanya? Kita akan pergi menandatangani kontraknya sekarang. Nara tercengang. Kau mau tanda tangan kontrak apa? Perusahaan yang diberikan Kenji itu untuk Reva. Dan tentu saja Reva yang harus pergi menandatangani kontrak itu untuk melakukan serah terimanya. Kalau kalian yang menandatanganinya bukankah perusahaan itu menjadi milik kalian? Hana langsung cemberut. Kak, ini hanya masalah sepele saja, mengapa kau begitu perhitungan? Nara terdiam. Apakah kepemilikan perusahaan yang bernilai puluhan juta dolar itu adalah masalah sepele? Kalau memang hanya masalah sepele mengapa Hana begitu bernafsu untuk menandatangani dan melakukan serah terimanya? Sebelumnya telah disepakati bahwa perusahaan ini hanya membiarkan Hiro yang mengelolanya tetapi tidak dikatakan bahwa perusahaan itu akan diberikan kepada Hiro. Jadi masalah penandatanganan kontrak ini tetap dilakukan oleh Reva. Ujar Nara secara tegas. Hana merasa sedikit kesal. Kak, apa maksudmu sebenarnya? Kau kira kami menginginkan perusahaan itu? Kau benar-benar telah meremehkan kami ya? Nara berkata, bagaimana aku meremehkanmu? Sesuai dengan aturannya memang seharusnya Reva yang pergi kan? Hana pun membalas, sesuai aturan bagaimana? Aku adalah adikmu sendiri. Apakah kali ini harus begitu perhitungan dengan aku? Kau menyuruh Hiro yang pergi mengelola perusahaan ini, tetapi perusahaan itu bukan atas nama Hiro. Menurutmu, ketika dia mengelolanya apakah para bawahan itu akan mendengarkan dan menurutnya? Kau tidak bersedia untuk melepaskan kendali perusahaan ini, lalu kau mau Hiro bagaimana bisa menghasilkan keuntungan untuk perusahaan? Aku benar-benar tidak menyangka, mengapa sekarang kau menjadi begitu pelit. Mendengar ucapannya itu membuat Nara hampir muntah darah. Aku yang tidak mau memberikan perusahaan bernilai puluhan miliar itu lantas dikatakan bahwa ku pelit. Kalau begitu mengapa tidak kau saja yang memberikan perusahaan puluhan miliar itu kepada kami? Dan pada saat ini, Alina berkata, sudah. Kalian jangan bertengkar lagi. Nama siapapun tidak cocok dicantumkan di atas kontrak perusahaan ini. Begini saja, agar semuanya adil, biarkan papamu saja yang menandatangani kontrak itu nanti. Nama yang akan tercantum di kontrak perusahaan itu adalah nama papamu. Nara menatap dengan heran. Apanya yang adil kalau seperti itu? Jelas-jelas ini adalah perusahaan milik Reva, bagaimana itu bisa menjadi milik papa? Kenji memberikan perusahaan itu untuk Reva. Kalau kau menyuruh papa yang menandatangani kontraknya, ini sama sekali tidak benar. Ujar Nara dengan mendesak. Dengan marah Alina berkata, apanya yang tidak benar? Memangnya kenapa kalau papamu yang menandatangani kontraknya? Reva, coba kau katakan. Kita ini satu keluarga bukan?
Memangnya apa masalahnya kalau papamu yang menandatangani kontrak itu? Dengan marah Nara berkata, tak perlu tanya kepada Reva. Kau tahu dia tidak akan membantahmu jadi kau sengaja ingin menekannya begitu. Kalau kau ingin mengatakan sesuatu, katakan saja langsung kepadaku. Alina langsung kesal. Nara, sebenarnya apa maksudmu? Kau punya masalah dengan aku dan papamu. Kalau memang kau punya masalah dengan kami, silahkan katakan saja. Sekalipun papamu dan aku harus pergi keluar untuk meminta-minta demi sesuap nasi pun, aku tidak akan membuatmu susah. Bagaimana? Nara gemetaran karena marah. Setiap kali dia mulai berbicara dengan logis, mamanya pasti akan mulai mengoceh dan menyindirnya sehingga membuatnya benar-benar tidak berdaya. Dan pada saat ini, dengan lembut Reva berkata, Nara, tidak apa-apa. Perusahaan ini milik keluarga kita. Siapapun yang menandatangani kontraknya itu sama saja. Pa, kau bisa menandatanganinya. Aku akan menjelaskannya kepada Kenji nanti. Axel mengangguk dengan puas. Reva, kau memang anak yang baik. Oke, karena kau sudah mengatakannya seperti itu, maka aku akan pergi ke sana. Alina memelototi Nara. Kau dengar tidak itu? Kau lihat Reva, lalu lihatlah dirimu sendiri. Entah macam apa kau sekarang. Hanya demi sedikit uang saja kau tidak mempedulikan kasih sayang di antara keluarga kita. Sebelum lanjut lagi, jangan lupa dulu like-nya, dan subscribe-nya. Channel cerita roman ini. Bab 423. Wajah Nara memerah karena marah. Setelah makan dia langsung menyeret Reva keluar. Di dalam mobil, dengan marah Nara berkata, Reva, mengapa kau memberikan perusahaan itu kepada mereka begitu saja? Seharusnya hanya membiarkan Hiro yang mengelolanya saja. Kau sudah sangat mengalah terhadap mereka. Bahkan kepemilikan perusahaan pun diserahkan kepada orang lain sekarang. Bagaimana bisa seperti itu? Reva terkekeh, Nara, jangan terlalu emosional. Dalam hal ini, kita belum dapat memastikan siapa yang akan mendapatkan keuntungan dan siapa yang akan mengalami kerugian. Nara melihat ekspresi Reva dan tiba-tiba tersadar. Lalu dia berkata sambil tersenyum, sepertinya kau telah membuat rencana dan mengaturnya. Baiklah, kalau begitu aku tidak akan meributinya lagi. Tetapi ingat, kau harus memberi mereka pelajaran. Kalau tidak, di kemudian hari mereka pasti akan terus-terusan mencari masalah denganmu. Setelah selesai sarapan, Axel dan Alina berpakaian dengan rapi dan bergegas ke perusahaan SIM Group. Kenji mengeluarkan surat kontraknya, dan kedua belah pihak menandatanganinya, dan setelah itu perusahaan ini menjadi milik Axel. Axel memegang kontrak itu dengan gembira di wajahnya. Direktur SIM, maaf telah merepotkanmu atas masalah ini. Kenji tersenyum dan mengangguk. Alina berkata dengan heran. Merepotkan bagaimana maksudnya? Ini kan hanya sebuah perusahaan. Buat direktur SIM ini sama sekali tidak ada apa-apanya. Direktur SIM telah mendapatkan begitu banyak keuntungan kali ini. Dia telah menginvestasikan begitu banyak uang. Diperkirakan sekitar ratusan miliar kan. Reva telah melakukan begitu banyak hal untukmu dan juga membantumu mendapatkan keuntungan yang begitu banyak. Mana kau hanya memberikan sebuah perusahaan yang bobrok, Direktur SIM, apa yang kau lakukan ini sepertinya kurang baik deh. Wajah Kenji langsung menjadi dingin. Lalu dengan wajahnya yang menyela berkata, Alina tidak menyadari Kenji yang sudah mulai tersulut emosinya. Dia masih terus melanjutkan ucapannya sendiri, aku mana berani mendiktemu. Hanya saja menurutku direktur SIM kurang pantas melakukan hal seperti ini. Reva telah membantumu mendapatkan begitu banyak keuntungan, kau. Petik 2. Kenji langsung berdiri dan berseru, lalu kenapa? Apakah risiko yang aku ambil dalam investasi sebesar itu tidak perlu diperhitungkan? Kalau menurutmu apa yang aku berikan itu tidak cukup maka jangan diambil. Perusahaan ini, aku bisa menariknya kembali sekarang. Dan juga, kau dengarkan aku dengan jelas. Meskipun aku, Kenji SIM telah melakukan bisnis legal selama 2 tahun terakhir ini, tetapi tidak berarti siapa saja bisa mengatur-ngatur dan mendikteku. Kalau bukan karena aku menghormati Tuan Li, ucapanmu tadi itu cukup bagiku untuk membuatmu tidak bisa keluar dari perusahaan SIM Group. Alina langsung tampak begitu ketakutan.
Dia langsung menutup mulutnya rapat-rapat dan tidak berani berbicara lagi. Axel juga tampak gemetar. Lalu dengan suara bergetar dia berkata, Direktur Sim, kau jangan marah. Wanita itu memang seperti itu sifatnya. Hanya rambutnya saja yang panjang tetapi sirkuit otaknya pendek. Kau jangan memasukkan ucapannya ke dalam hati. Aku mengucapkan permohonan maaf kepadamu. Aku benar-benar minta maaf. Tolong jangan pedulikan kami dan sekali lagi tolong maafkan dia. Kenji melirik Alina dengan dingin lalu dengan marah berkata, kau dengarkan aku dengan baik ya, kalau kau berani mengatakan sesuatu tanpa sepengetahuanku dan nantinya ketahuan oleh aku. Aku jamin aku bisa membuat semua yang kau miliki di dalam keluarga Sumu itu lenyap tanpa meninggalkan setitik debu pun. Kau bisa mencobanya kalau kau tidak percaya. Aku bisa membuat perusahaan farmasi Su kalian langsung bangkrut sekarang juga. Wajah Alina langsung memucat. Dengan suara bergetar dia berkata, Direktur Sim, aku tidak berani. Aku pasti tidak akan berani lagi. Dengan tidak sabar Kenji mengibaskan tangannya dan berkata, keluar. Alina dan Axel langsung berlari keluar dari perusahaan Sim Group dengan tergopoh-gopoh. Kenji duduk di depan meja sambil menatap punggung mereka dengan perasaan jijik. Kalau bukan karena dia menghormati Reva, kedua orang ini pasti sudah dilempar keluar olehnya. Saat sampai di bawah dan duduk di dalam mobil, tiba-tiba Axel langsung menamparkan wajah Alina dan memaki. Kau ini wanita yang sangat cerewet sekali. Apa kau sedang mencoba untuk mencari mati? Memangnya kau tidak tahu siapa Kenji itu? Kalau biasanya kau bersikap sinis kepada orang lain itu tidak masalah. Tetapi berani-beraninya kau berbicara kepada Kenji seperti itu tadi. Kau sudah bosan hidup ya? Kali ini Alina tidak berani melawan dan membantah. Dia tidak mengucapkan sepatah kata pun. Alina hanya menundukkan kepalanya saja. Untuk beberapa waktu ini dia memang sudah terlalu arogan dan belagu. Dia mengira bahwa dia bisa mengatur siapa saja dengan seenak hatinya. Tak disangka, ketika bertemu dengan orang-orang yang lebih keras darinya membuatnya ketakutan sampai hampir mengompol di celana. Hiro yang duduk di depan juga ketakutan hingga berkeringat dingin ketika mengetahui apa yang barusan terjadi. Lain kali kau harus perhatikan ucapanmu lagi sebelum berbicara. Kita benar-benar tidak bisa menyinggung si Kenji ini. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Untuk itu jangan lupa subscribe, serta like, dan bunyikan loncengnya.